Warga masyarakat membeli. Tim Meteor Satreskrim Polres Probolinggo Kota Jawa Timur berhasil menggerebek rumah 6 orang komplotan pelaku ilegal akses pada Senin malam kemarin. 6 orang yang diamankan berawal dari tertangkapnya pelaku berinisial AA, 25 tahun, warga desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Petugas menemukan ribuan kartu perdana eksis, 13 mesin SIM box atau model full, dan perangkat elektronik lainnya. Dari pengembangan seorang pelaku yang diamankan, polisi selanjutnya mengamankan 5 orang pelaku lainnya yang berasal dari Probolinggo, Sidoarjo, dan Bogor. Ini kan bisa melihat semuanya, di depan semua ada semua. Bisa saya sampaikan. Modus operandi pelaku dengan cara mencuri data kependudukan atau NIK melalui tersangka berinisial M. Dari sana data tersebut diregistrasi pada kartu perdana melalui mesin SIM box. Saya seperti dihack orang. Kedua, Pak, saya tidak merasa pinjol, saya tidak merasa pinjam, ternyata saya dihubungi seolah-olah saya adalah nasabah pinjol. Saya dihubungi ternyata saya katanya menjadi saksi dari teman saya melakukan pinjaman. Pak, saya ditawari produk A, B, C. Pak, bos, orang itu tahu ya nomor saya. Ini banyak sekali keluhan-keluhan dari warga masyarakat yang sampai di kita dan dilakukan oleh mereka. Mungkin mereka hanya memproduksi atau meregistrasi kartu, kemudian memproduksi OTP, dijual dan dapat uang. Tetapi tidak tahu dampak yang ditimbulkannya. Berapa ribu, berapa ratus ribu, bahkan berapa juta kartu yang dilakukan proses modus dengan modus yang sama. Ini beredar di masyarakat gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan selama ini memang banyak laporan-laporan ke kami, laporannya sudah macam-macam. M sendiri mendapat data kependudukan dari jabatannya menjadi perangkat desa. Secara langsung kartu perdana tersebut terregistrasi menggunakan NIK orang lain secara ilegal. Selanjutnya kartu perdana dengan kuota 1-5 GB dijual murah oleh tersangka karena membeli tanpa harus melakukan registrasi. Tidak sampai di sana, sindikat ini juga menjual kode one time password atau OTP ke pasar luar negeri. Dalam hal ini dijual ke Rusia. Para tersangka mendapat keuntungan ganda, yakni dari penjualan kartu perdana tanpa registrasi dan menjual OTP. Penghasilan dari penjualan kartu tanda registrasi sebesar 30 juta rupiah per bulan, sementara penjualan OTP bisa mencapai 130 juta rupiah per bulan. Dapatkan kartu-kartu yang terpasang yang digunakan adalah kartu yang ada, bisa rekan-rekan lihat. Yang lainnya nanti kita kembangkan, coba kita lakukan lidik apakah hanya terbatas dua jenis atau 2 brand kartu ini atau kartu yang lain juga. Dari 2017 tadi kan saya sampaikan, dari mulai AM ini di Bantaran, dia hanya produksi, hanya tempatnya di rumahnya saja, 1 kamar saja dia buat utuh. Kemudian dia dapat suplai data dari MS, kemudian dia dapat suplai kartunya dari YD, kemudian dari EK, dari CA. Nah, dia nyuplai kartu itu kan bisa dikirim secara online, dikirim langsung ke rumahnya kan bisa. Nah, cuman tadi mungkin penjualan ini sampai ke Rusia ini yang masih mau kita dalami nih. Kita coba ada link ya ke websitenya ini, ke Rusia ini. Nah, yang sudah diregistrasi tadi, yang sudah tidak produksi OTP itu dia baru dijual ke masyarakat, dijual ke konter-konter. Ya bebas ya. Kalau antar ini kan dia bebas, mau di Probolinggo atau mau secara kontek-kontekan secara online dia jualnya. Ya sampai saat ini sumbernya baru satu saja dari saudara MS, linknya wilayah kabupaten. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 35 Junto, Pasal Ayat 1 dan Pasal 77 Junto Pasal 94 tentang Administrasi Kependudukan, ancaman hukuman 12 tahun penjara. Times Indonesia.co.id